Ya, jadi sekarang kita akan teruskan pelajaran kita ya. Sekarang kita masuk di kata kerja bentuk sedang. Kata kerja bentuk sedang, akan, atau kebiasaan. Ya, bahasa anak santrinya fi'il mudhari'. Orang Arab mengatakan usolli. Usolli itu artinya saya akan sholat, saya sedang sholat, saya sholat. Sama saja tuh. Ya. Atau saya bisa sholat. Begitu juga ya. Saya dapat sholat. Bisa seperti itu ya. Baik, perhatikan. Kata kerja bentuk sedang, akan, atau kebiasaan, cirinya di awal. Atau diawali oleh. Kalau bentuk lampau kan cirinya di akhir. Bentuk sedang itu ciri pokoknya di awal. Ya atau you. Ya, dia. Terus ta atau tu, aku, engkau laki-laki. Atau dia perempuan. A atau u, aku, na atau nu, kami. Gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik sekarang ya. Ya atau you, awalan ya atau you artinya dia. Kan sederhana, ya kan? Kayak sandi-sandi begitu. Ya malu, ya kan? Dia nih. Ya-nya dia. Ini amala, apa artinya? Tinggal buka kamus aja, amala. Amala artinya bekerja. Ya malu, dia bekerja. Yu'minu, yuknya dia. Amanahnya beriman. Gitu. Ya. Ya'budu, yaknya dia. Ini abada. Abada beribadah, menyembah. Gitu kan? Yuqimu, yuknya dia. Qoyamannya mendirikan. Saya kira enak lah bahasa Arab lah. That is very, very simple. Nah, tapi yang simple ini jangan diremehkan. Yang mesti kita praktek. Nggak praktek nggak bisa. Dan mental kita harus berbalik dari mental orang-orang yang dulu dijajah ya. Bahasa Arab itu sulit, itu nggak begitu ya. Ya, jangan pernah percaya kalau bahasa Arab itu sulit. Kenapa? Karena itu akan memasung kita, ya, menghalangi kita untuk semangat belajarnya. Gampang bahasa Arab. Perhatikan baik-baik. Yakhruju, ya-nya dia. Akar katanya apa nih? Khoroja. Khoroja keluar. Min dari. Baini antara. As-sulbi. Al ini awalan. Ya. Alnya nih awalan. Ya, akar katanya solaba. Wataraib ya al-awalan. Ya. Alif hamzah sisipan. Jadi taroba. Gitu ya. Antara sulbi, wataraib, dan dada. Makanya jangan pernah percaya kalau sulbi itu tulang rusuk. Bukan, sulbi itu dari kata solaba, salib. Ya, kan gitu ya. Nah, ini tulang sulbi ini. Dan di sini. Bisa dipahamkan gambar yang bagus nih. Ini yang disebut tulang sulbi, tulang panggul sama tulang pinggul. Namanya tulang sulbi. Ini ditanya mana tulang sulbi? Tulang rusuk Ustaz, tulang dengkul. Ya, yang benar aja. Ya, sulbi itu dari kata solaba, salib, tulang malang. Maka diterjemahkan tulang panggul sama tulang pinggul. Sulbi itu ya. Oke. Nah, sekarang ya kan artinya dia, ya atau you. Nah, wawu nun, wawu alif atau wawu, ini sebenarnya dihitung wawunya aja nih. Ini menunjukkan jamak. Jadi dia artinya mereka. Nah, contoh nih. Ya malun. Ya. Ini kan ya-nya dia, ya wawu nun mereka. Gitu ya. Amala bekerja. Ya malun mereka bekerja. Bukan artinya mereka beramal.
Ya kalau mereka beramal mah berarti belum diterjemah dong. Ya. Kok begitu? Iya, karena di Indonesia amal itu mesti artinya misalnya apa namanya, hari amal, hari 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 sedekah misalnya. Baik, yuk minun ya waunun mereka, akar katanya amanah, amanah beriman, gitu ya. Ya'budun ya waunun mereka, abadah beribadah, menyembah. Yuqimun ya waunun mereka, qoyamannya mendirikan. Enak kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Meskipun tidak di lagu tetap mengeluarkan musik dia. Memang indah Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya kan? Digeser-geser sedikit saja udah enak. Ya. Apa tadi alladzina artinya? Orang-orang yang, ya. Orang-orang yang. Iya, leres. Yu'minuna ya wawunun. Jangan Ibu, Bois. Nah, kalau ada ya wawunun teh, ini artinya mereka. Mereka. Iya, ini akar katanya nih, amanah. Artinya beriman. Mereka beriman. Iya, bil ghaibi-nya dengan atau kepada. Nah, al itu bisa artinya yang atau segala. Berarti apa nih akar katanya? Ghoyaba. Oh iya, Ghoyaba itu goib. Kepada segala yang gaib, kepada semua yang gaib. Gitu ya. Kita tuh harus beriman kepada semua yang gaib. Ya. Panduannya beriman kepada yang gaib ya wahyu. Wahyu. Jadi jangan kata filsafat. Filsafat mah nggak bisa dipegang karena dia daerahnya bukan urusan yang gaib, urusan logika dia, ya. Wa yuqimuna wa-nya dan. Ya wawunun mereka. Ya. Akar katanya apa berarti ini? Akar katanya berarti qoyama. Gitu kan? Nah, ya. Akar katanya qoyama, artinya mendirikan. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. Itu berarti kan subjek, predikat, as-sholata, sholat. Tuh. Nggak boleh as-sholatu, as-sholati. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia objek. Objek itu mesti nasab. Nasab itu a, ain, in, atin. Nah, itu. Kayak gitu ya. Nanti kalau kita belajar bahasa Arab, insya Allah habis Lebaran kita belajar bahasa Arab online ya. Biar pinter ngomong. Ya, ikutan. Biar pinter bahasa Arab, bisa baca kitab. Gitu nggak? Iya, siap. Setuju, Ustaz. Siap. Ya. Wa mimma, wa-nya dan. Ya. Dan apa-apanya. Mimma itu, mimma teh, gabungan dari min plus ma. Gitu. Minnya apa? Min dari atau sebagian, ma apa yang, bukan apa-apa, yang karena dia mausul. Mausul tuh yang, alladzi yang, ma apa yang, man siapa yang, gitu. Ya. Razaqna, ada nak kan nih? Tuh. Jadi naknya artinya kami telah, razaqo teh rizkikan, anugerahkan, hum mereka, gitu. Dan wa mimma dan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, ya wawunnya mereka. Ini terjemahan sudah bagus nih, ya. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian atau dari sebagian
apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Gitu. Berikutnya adalah awalan ta atau tu. Artinya engkau laki-laki atau dia perempuan. Ta'malu, taknya engkau. Gitu ya. Atau dia. Engkau laki-laki atau dia perempuan. Akar katanya amala. Amala itu kerja. Engkau laki-laki atau dia perempuan bekerja. Tu'minu, engkau laki-laki atau dia perempuan amanah beriman. Ya. Ta'budu, engkau laki-laki atau dia perempuan abadah beribadah, menyembah. Tuqimu, tu'nya engkau laki-laki atau dia perempuan qayamannya mendirikan. Gitu tuh. Ya. Jadi orang Arab teh ya, kalau ditanya aina ummuki, aina ummuka, mana ibumu? Dia jawabnya misalnya tusalli, berarti dia sedang sholat. Kenapa tu? Karena dia perempuan, ibu kan perempuan. Jadi hiya tusalli. Aina ummuki? Tusalli. Mana ibumu? Tusalli. Dia sedang sholat. Misalnya ya, mau tanya Muhammad aina tusalli? Muhammad di mana kamu sholat? Gitu. Ya. Awalan ta atau tu bisa dia laki, dia apa namanya? Engkau laki-laki atau dia perempuan. Wa id takhluqu minat tini ka hay'ati tayri bi idzni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idzni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idzni wa idh tukhrijul mauta bi idzni. Ya kan? Nggak di lagu tuh, tapi musik itu muncul dia. Kenapa? Karena ada panjang pendek, ada mendengung. Gitu nggak? Beda dengan bahasa Indonesia, nggak jelas mana panjang mana pendeknya. Dipanjangin semua bisa, dipendekin semua bisa. Nggak ada mendengung ya. Ada sih, mengapa? Sengau ya. Wa'id, dan ingatlah ketika. Asalnya apa? Wadhkur id. Diingat ya. Takhluqu, engkau ciptakan atau engkau membikin. Dari mana kita tahu ini tanya engkau? Berarti kan engkau laki-laki. Ya dari ayat sebelumnya lah. Ayat sebelumnya bicara tentang Nabi Isa. Nabi Isa laki-laki. Berarti tanya nih engkau Nabi Isa. Wa takhluqu, dan ingatlah hai Nabi Isa ketika engkau membikin minat tini, minanin min asalnya ya, dari atin tanah liat, kahayatika seperti hayat badan ya, atau bentuk at-tayri burung. Oke, sekarang ada dua nih, ada dua jenis ya. Pertama Nabi Isa laki-laki, yang kedua at-tin. Tin ini perempuan. Ya. Itu beda dengan at-tin. Yang wat-tini wa zaitun beda ya. Ini pakai to, artinya tanah liat, bukan buat tin. Tanah dalam bahasa Arab itu perempuan. Langit perempuan, bumi perempuan, ya, matahari perempuan. Kalau bulan? Bulan laki-laki. Apa sebabnya? Karena bulan keluarnya di waktu malam, di pemberani. Lain itu. Ya. Jadi kalau kita kan bulan itu untuk perempuan, ya kan? Kalau Arab enggak, bulan untuk laki-laki. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza surra ka'anna wajhahu qita'atu qamarin, gitu kan? Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apabila merasa bahagia, merasa senang, kelihatan wajahnya seperti lempengan
bulan. Gitu. Kalau matahari perempuan. Kenapa perempuan bukan bulan? Ya matahari itu lebih sorotnya lebih kuat. Nah, itu dia perempuan. Ya lebih indah daripada bulan. Gitu. Baik. Jadi sekarang ada Nabi Isa, ada tin ya. Tanah liat. Perempuan nih. Biidni dengan seizinku. Kenapa? Karena untuk membuat burung-burungan dari tanah liat itu butuh kursus. Kalau di Indonesia ada namanya sekolah seni rupa. Ya kan? Ini dengan seizin Allah Nabi Isa bisa bikin persis seperti burung. Ya. Fatanfukhu, fa-nya lalu. Ya. Tak-nya ini engkau. Nafakho tiupkan. Fatanfukhu lalu engkau tiupkan. Fiha fi padanya, fi pada haknya. Hak ini hak perempuan nih, nyaknya ini nih. Jadi tanah liat yang dibikin burung-burungan tadi ditiup. Fuf. Fatakunu fa lalu kun kan menjadi tayran burung. Nah, taknya ini Nabi Isa apa tanah liatnya tadi? Pastikan tanah liat, maka terjemahkan dia gitu. Lalu dia perempuan yang ini nih. Lalu dia kun menjadi tayran burung. Lalu dia menjadi burung. Jadi ada proses ya, dibikin, ditiup baru jadi burung. Apakah karena Nabi Isa itu Tuhan? Bukanlah, ya. Maka Allah katakan biidni dengan seizinku, dengan seizin Allah bisa jadi. Tanpa seizin Allah nggak bisa jadi. Yang nggak ada corona itu izin Allah juga tuh ada corona. Biar semua pada belajar ya dari corona. Baik, waktu beriu dan tuknya engkau, bariannya menyembuhkan, abro asalnya. Dan engkau sembuhkan al-akmaha orang buta sejak dalam kandungan. Jadi ada istilahnya ya untuk orang buta sejak dalam kandungan di dalam Al-Quran. Luar biasa. Wal abroso dan orang berpenyakit sopak. Apa tuh dia tuh sopak? Penyakit sopak itu kayak albino ya. Penyakit belang terkadang ada di ujung bibir ya, putih, nanti melebar. Sampai sekarang belum ketemu obatnya. Termasuk penyakit yang sulit disembuhkan itu. Ya, kayak kehilangan pigmen. Jadi sampai sekarang masih mukjizat tuh bagi Nabi Isa alaihissalam. Bisa sembuhkan itu. Nah, memang di zamannya itu ilmu kedokteran lagi puncak-puncaknya, lagi hebat-hebatnya. Ilmu sihir juga lagi hebat-hebatnya. Maka Nabi Isa dikasih mukjizat yang luar biasa. Ya, nggak kalah sama sihir. Sihir nggak bisa bikin burung lah. Dari tanah liat sudah jadi burung nggak bisa gitu. Kecuali dia siapkan burungnya sendiri. Ya. Terus ilmu tentang kedokteran, pengobatan, akupunktur, dan seterusnya. Saat itu sudah dalam keadaan hebat-hebatnya. Baik ya, biidni dengan seizinku. Terulang berapa kali ini? 1, 2, 3. Udah 3 kali ya? 4. Wa'id dan ingatlah ketika tukhriju engkau keluarkan al-mauta orang mati, maksudnya engkau menghidupkan kembali al-mauta orang mati biizni dengan seizin. Ya. Ya. Ini mau nanya Ustaz. Tadi kan katanya kalau awalan ta ya, engkau atau dia laki-laki atau perempuan. Itu awalan, tapi ternyata di tengah-tengah tadi juga ada ta-nya gitu. Iya, ta itu bisa berupa sisipan. Oh, jadi nanti bagaimana kita? Fatanfukhu. Yang fatanfukhu itu masih di awal lah. Ini fa awalan, ta awalan. Oke? Ya, Nah, maksud saya. ini bukan di tengah posisinya, di awal.
di awal-awalan itu, lihat ya, nih. Kalau di tengah itu berarti dia di tengah-tengah kata dasar. Nih, fa awalan, ya kan? Ya kan? Nggak Terus kelihatan, tak. Ustaz. Isipannya nggak kelihatan Ustaz. Ini yang screen-nya, share-nya, tabelnya. Oke. Kelihatan nih? Belum. Iya. Udah. Ini awalan kan nih? Mm-mm. Oke ya. Tadi kan fatafuhu, ini ada fa. Oke? Awalan kan? Mm-mm. Terus ada ta. Jadi fata. Terus baru nafakha 3 huruf. Itu kan cuma 5 huruf kan? Kalau 5 huruf dikurangi 2. Ya, dikurangi 2. Dari mana dulu? Dari awalan dulu lah. Ada fa, ada ta. Udah, tinggal 3 nafakha. Oke? Iya, iya. Gitu. Jadi awalan itu bisa bergandeng sampai 4 awalan. Oh gitu, bisa double ya awalan itu Ya, ya. bisa double, bisa bergandeng. Oke, paham. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita teruskan. Ya, waktunya masih 7 menit, lumayan. Ada Ustadz. Silakan. Yu'minu itu hamzah di atas huruf wawu. Mohon penjelasan. Oke, yu'minu hamzah di atas wawu. Nah, tadi ya. Kayak ini kan? Ini wawu ini namanya kursi. Oke ya, istilahnya dalam dunia penulisan namanya kursi. Jadi apa namanya, hamzah ini dia bisa hidup sendirian. Nah, bisa di atas alif, bisa di bawah alif. Ya, bisa di atas nabroh, bisa di atas wawu. Ya. Ya. Nah, alif, wawu, dan nabroh ini namanya kursi. Ya. Untuk duduknya hamzah aja. Apa? Oh gitu. Syukuran Ustadz. Afan, namanya apa? Namanya kursi. Bersih, insya Allah. Oke. Ya bukan ibu aja punya kursi, Hamzah juga punya kursi lah. Iya, di Nawawi ini. Ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan teruskan nih, lumayan waktunya. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya, monggo. Wa yuqimu. Heeh. Kalau saya nggak punya kamus nih. Kalau saya lihat di kamus, apakah artinya mendirikan atau berdiri? Heeh. Jadi bagaimana saya memilih Ya. apakah Nanti mendirikan atau berdiri? Nanti kalau Bapak misalnya punya kamus Arab Indonesia standar ya, kamus Mahmud Yunus, kamus Al Munawir, ya. Jadi itu kan yuqimu ya, Ya. yuqimuna, ya. Yuqimuna. Nah, ya wawunun artinya mereka, gitu kan? Ya. Nah, tinggal koyama. Oke ya. Nah, nanti kita akan nanti kalau sudah kita masuk di langkah ketiga, kita kan masih di langkah pertama. Jadi Bapak nih tanya langkah ketiga nih Pak. Ya di tengah nanti berubah jadi alif. Koma, oke? Di kamusnya tertulis koma, artinya berdiri. Artinya berdiri. Nah, karena ini polanya dhammah, kasroh, sukun, maka mesti turun ke bawah. Cari yang ada alif di depan. Jadi akoma. Akoma artinya mendirikan. Jadi yuqimuna mereka mendirikan, bukan mereka berdiri. Kenapa? Karena dhammah sukun kasroh itu. Dhammah kasroh sukun. Gitu ya. Nanti di langkah ketiga Bapak. Maksud saya. Oke ya.
Jadi ini nanti akan Bapak dapatkan di sini deh. Akan Bapak dapatkan di pola aktif pasif. Di sini ya. Pola dhamma sukun kasr kayak yuqimu. Ya, yuqimu. Jadi qoyama, jadi qoma, nanti turun ke bawah cari yang ada alif dia. Alif di depan aqoma. Di kamusnya, cara buka di kamusnya. Gitu, Pak? Oke, masuk. Sama-sama. Jadi kalau Bapak pakai kamus apa namanya? Kamus Arab Indonesia standar, begitu nanti prosesnya, Bapak. Tapi kalau pakai kamusnya Granada sih yang Bapak pegang sih nggak begitu. Langsung begitu ketahuan kata dasarnya, langsung Bapak bisa buka deh. Ya. Ketahuan kata dasarnya ini saya akan coba ya. Ini udah ada yang soft copy belum, Ustaz? Ya, ini pasti saya akan bagikan ini, Pak ya. Ya. Karena tidak boleh ini disimpan untuk pribadi. Berarti kan dari qaf kan, ain ghin fa qaf. Gitu. Nah, kita kan cari qoyama kan. Ya di tengah berubah jadi alif. Tapi ini bisanya di komputer, Pak, belum bisa di HP ya. Saya buka komputer nih. Iya, ya. Qala, koma. Bentar lagi nih. Masih qala. Bentar lagi. Ini dia. Jadi, ini contoh ya. Contoh kita sudah dapatkan misalnya koma nih, Pak. Koma berdiri kan. Nanti Bapak turun ke bawah cari akoma. Yang ada alif di depannya. Kenapa? Karena polanya dhammah kasroh sukun. Yuqi, ya kan? Dhammah kasroh sukun. Jadi dia mesti dimunculkan alifnya kembali karena asalnya ada alifnya itu. Aqama yuqimu. Nah, kalau di sini ya ini kan masih yaqumu. Nah, nanti akan ada lagi, ada sih sebenarnya misalnya perhatikan nih. Aqama nih, aqama mendirikan. Ya kan? Tuh. Kalau yuqimunya ada di sini, yuqimu mereka mendirikan, yuqimuna mereka mendirikan. Ya. Kamus Al-Qur'an enak juga. Nanya yang koma ini, Ustaz. Iya, silakan. Berarti yang di koma ini kan di kamus koma yakumu kauman. Itu berarti yang komanya berdiri, yakumunya dia mendirikan gitu, Ustaz. Enggak. Nih. Ini koma yakumu kauman qiyaman gitu kan? Iya. Ini bentuk lampau. Ini kan berdiri artinya. Ya. Koma telah berdiri, yakumu sedang berdiri. Kauman berdiri, qiyaman berdiri. Gitu. Oh. Ya, bentuk lampau, bentuk sedang, yang dua nih jarang. Atau masdar istilahnya. Oke, Ustaz. Oke. Oke. Nanti akan jumpai lagi di tempatnya lain ya, misalnya ya. Misalnya apa saya? Misalnya nih, qala yaqilu qailan qailulatan. Qala ini kan tidur siang. Qala telah tidur siang. Yaqilu sedang tidur siang. Qailan qailulatan tidur siang. Gitu. Oh. Oke. 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 Gitu caranya. Maka di dalam kurung itu ada 3 atau 4. Yang pertama bentuk lampau, yang kedua bentuk sedang. Ketiga dan keempat itu jaran atau masdar. Siap, Ustaz. Gitu ya. Wah, semakin pintar aja nih Pak Jai. Alhamdulillah. Ya, Pak Fari. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khair pada Ustaz Solihin yang telah memberikan training metode Granadanya. Ini Alhamdulillah nih Masya Allah di bulan Ramadan ini kita Allah berikan kesempatan free belajar sama beliau. Mudah-mudahan pahalanya, jariahnya bisa Ustaz Solihin raih.
Mudah-mudahan amin. Kita sebagai orang yang belajar lagi-lagi bisa mengambil manfaat istifadah dari apa yang telah disampaikan Ustaz Solihin. Apalagi ini kaitannya sama ilmu bahasa. Tadi Ustaz Solihin di awal bilang al-lugha bil mu'ayyasyah, bahasa apa? Belajar bahasa itu ya dengan interaksi. Nah, interaksinya kita belajar bahasa Arab pasif seperti ini ya tentunya dengan latihan dan nggak males-males seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan berikan kita keistiqomahan dalam belajar metode Granada. Mudah-mudahan harapan kita nanti suatu saat ketika kita membaca Al-Quran, kita benar-benar paham apa isi kandungan Quran. Ketika kita sholat, kita benar-benar paham apa yang kita baca dalam sholat kita, sehingga kita benar-benar bisa memaknai sholat dan ibadah kita. Itu saja. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita teruskan di kesempatan berikutnya. Dari kami atas nama pembicara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama tutup. Atau dari Bu Nini ada yang mau disampaikan dulu, Bu Nini? Ya, bagi peserta yang ingin mendapatkan paket buku metode Granada, saya sudah chat di situ ya, di grup. Oh iya. Kalau misalnya ada yang ingin dimasukkan ke grup WA grup ngaji di rumah, silakan japri saya. Mungkin mau dicatat nomor saya ya. 0812 861 8811. 861-8811. Ya, Ustaz. Benar kan? Ya. Jadi nanti kalau di grup, kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan entah metode Granada ataupun kajian-kajian tadabbur Al-Quran atau apa gitu atau fikih, silakan bertanya langsung di grup gitu. Jadi kita pada ininya memang saling berbagi saja ya Ustaz ya. Insya Allah. Iya. Itu saja sih, Ustaz Bayu. Ya, terima kasih Bu Nini atas informasinya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bergabung di grup tersebut. Jika ada informasi atau ada hal yang bisa ditanyakan tentang hal ihwal pengajian kita dapat diinformasikan di grup. Dari saya pribadi, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.